Panganjari. Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 4 di sini kami akan mewawancarai tentang korupsi yang ditinjau dari ajaran agama Hindu. Narasumber kami yaitu dengan Bapak Saya Imade Puja yang saat ini sebagai klien adat di Banjarsuna, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Jadi pertanyaan yang pertama, bisa dijelaskan latar belakang Bapak dalam konteks keagamaan dan profesi saat ini? Dari latar belakang, saya sebelum dipilih menjadi klien adat di Banjarsuna, saya seorang guru yang saat ini saya sudah purna bakti. Sejauh mana pemahaman Bapak mengenai nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia kerja? Nilai Dharma itu sangat diperlukan, lebih-lebih sebagai kita umat Hindu khususnya di Bali. Ajaran Dharma, nilai-nilai Dharma itu sangat diperlukan dalam hal kegiatan apapun, baik di lingkungan kerja maupun dalam rumah tangga, karena nilai-nilai Dharma itu akan mengarahkan, membimbing untuk mencapai keharmonisan di lingkungan kita. Bagaimana pandangan Bapak mengenai tindakan korupsi dalam perspektif ajaran agama Hindu? Tindakan korupsi itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan kita, terutama dalam Dharma, dalam kejujuran, dalam rasa emosional, itu sangat bertentangan, karena dengan tindakan korupsi itu akan menurunkan, menghilangkan kepercayaan diri sendiri. Apakah menurut Bapak korupsi di suatu lembaga merupakan pelanggaran terhadap prinsip Dharma? Ya, sangat bertentangan. Itu merupakan pelanggaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama kita. Dalam konteks saya, satya atau kebenaran, bagaimana tindakan korupsi dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap satya? Satya itu adalah korupsi itu adalah menghilangkan rasa kejujuran, kebenaran, keharmonisan. Dengan adanya korupsi akan mempengaruhi keharmonisan di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun di masyarakat. Bagaimana Trikaya Parisuddha atau pikiran, ucapan, dan perbuatan yang suci dapat menjadi prinsip pencegahan terhadap korupsi? Iya, karena korupsi itu adalah suatu tindakan. Dalam ajaran Trikaya Parisuddha itu kita dituntun sebenarnya untuk berpikir yang baik, berbicara yang baik, berbuat yang baik, karena korupsi itu adalah suatu perbuatan terjadi karena dalam niat, dalam pikiran sudah ada untuk korupsi, memiliki yang bukan haknya. Menurut Bapak, apakah pelaku korupsi sadar sedang menyimpang dari ajaran swadharmanya? Kemungkinan dia sadar, kemungkinan menurut juga pandangannya sendiri itu dianggap benar, karena orang korupsi didorong oleh nafsu yang ingin spontan, tanpa disadari dia berbuat
yang tidak mestinya dilakukan. Baik, selanjutnya, bagaimana nilai-nilai catur paramita, maitri, karuna, dan mudita upeksa dapat diterapkan untuk membangun etika kerja yang bersih dan jujur? Iya, karena catur paramita kan itu sebenarnya membimbing kita untuk berbuat kebaikan, untuk menerapkan kejujuran, keadilan, saling menghargai antara sesama, saling menghormati. Jika itu sudah terjadi, bisa diterapkan, saya yakin keharmonisan di lingkungan kerja maupun di masyarakat akan bisa terwujud. Lalu, apakah lembaga tempat Bapak bekerja mengintegrasikan nilai-nilai Hindu dalam sistem kerja atau budaya organisasi? Iya, yang sekarang kebetulan juga saya tugas kesehariannya itu sebagai klien adat, tetap itu mempertahankan ajaran-ajaran nilai-nilai luhur tentang keagamaan itu semaksimal mungkin untuk bisa diwujudkan, diterapkan di lingkungan banyak. Lalu, seberapakah penting pendidikan berbasis ajaran agama Hindu dalam membentuk karakter anti korupsi sejak dini? Sangat penting itu. Umumnya kita warga Hindu di Bali seperti dari berpikir kita sudah dituntun sampai berbicara sesama orang kita sudah ada ajarannya, lebih-lebih dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan seperti tadi, korupsi itu jelas menyimpang dari ajaran Trikaya Parisuda. Apa peran para pemangku, sulingkeh, dan tokoh agama dalam menyuarakan bahaya korupsi? Sebenarnya sangat mempunyai peran yang sangat penting, karena di dalam masyarakat kita di Bali khususnya umat Hindu pada umumnya, para pemangku atau pinandita, pandita maupun sulingkeh itu sangat dihormati oleh masyarakat. Kalau beliau sudah menyampaikan tentang apa itu seperti tadi itu tentang korupsi, bahwa korupsi itu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Dharma kita, kemungkinan besar lebih dipercaya akan masuk di pikiran masyarakat kita. Lalu, apakah pura atau lembaga keagamaan pernah menjadi tempat sosialisasi nilai anti korupsi berbasis agama Hindu? Secara resminya istilah korupsi kalau di pura di masyarakat itu disampaikan tentang kejujuran. Semua lebih-lebih di pura lebih hati-hati, misalnya orang melakukan tindakan untuk melakukan suatu hal kegiatan yang bersifat korupsi sesuai dengan keyakinan bahwa perbuatan yang baik akan menghasilkan karma yang baik. Lebih-lebih di pura orang mestinya sangat berhati-hati untuk berbuat yang mengarah ke korupsi. Lalu, apa yang bisa dilakukan masyarakat Hindu secara kolektif untuk menanamkan budaya anti korupsi? Sering-sering melakukan suatu pembinaan pada umat, hal-hal yang termasuk korupsi, walaupun nilainya sekecil apapun,
jika itu dilakukan dengan Baik, apa yang bisa dilakukan masyarakat Hindu secara kolektif untuk menanamkan budaya anti korupsi? untuk lebih memahami tentang korupsi, seperti tadi mestinya sering-sering dalam suatu pertemuan, kegiatan keagamaan, para pemimpin menegaskan tentang nilai-nilai kejujuran atau kebenaran. Itu. Apa saran Bapak untuk pejabat publik atau pegawai lembaga agar menjauhi korupsi berdasarkan ajaran Hindu? Kembali kepada ajaran Hindu adalah tentang karma. Karma itu adalah perbuatan yang baik menghasilkan yang baik, disebut dengan pala karma. Berdasarkan ajaran agama Hindu, lebih sering-sering diadakan suatu ceramah-ceramah, pencerahan-pencerahan tentang nilai-nilai keagamaan kita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.